Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my channel. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Buat yang baru join, selamat datang dan selamat mendengarkan kisah atau cerita sejarah dari aku. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah kisah para nabi dan rasul. Pertama-tama saya akan mengkisahkan tentang sejarah Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menamai ciptaan manusia pertamanya dengan nama Adam. Ada banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam, mulai perselisihannya dengan iblis hingga diturunkannya ia ke bumi dan berpisah dari istri tercintanya, yaitu Hawa. Lalu, bagaimana kisah Nabi pertama umat Islam ini dan apa saja yang bisa umat Islam petik dari kisah beliau ini ya? Awal mula penciptaan manusia. Setelah menciptakan komponen-komponen alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Manusia pertama ini diciptakan dari tanah liat yang dikumpulkan dari berbagai tempat di bumi dan dihidupkan kembali setelah 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud di depan Adam sebagai tanda penghormatan. Mereka semua mematuhi kecuali iblis, karena iblis berpikir bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena iblis dibuat dari api yang lebih unggul daripada dibuat dari tanah. Nah, sejak saat itu, iblis menjadi makhluk yang paling dikutuk hingga akhir kiamat. Iblis pun tahu nasibnya akan menjadi ahli neraka. Dan kemudian iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia bisa memiliki kekuatan khusus yang akan memungkinkannya untuk menyesatkan manusia dan membawanya ke neraka bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan keinginan iblis, tetapi Allah juga memperingatkan umatnya bahwa jika umatnya mengikuti jalan iblis, api neraka akan menjadi tempat tinggal abadinya. Jadi, kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan agar aman dari tangan iblis. Seiring berlalunya waktu, Adam pun mulai merasa kesepian dan membutuhkan teman. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sepotong tulang rusuk kirinya yang terpendek dan menciptakan Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga dan Allah memberi mereka izin untuk menikmati semuanya kecuali mengkonsumsi buah dari pohon terlarang. Suatu hari, manusia pertama di dunia ini lupa akan aturan yang diberikan oleh Allah. Iblis mengambil keuntungan dari kelemahan Adam dan Hawa. Ia berbisik di telinga mereka untuk memakan buah terlarang dan keduanya terjebak dalam rayuan iblis. Setelah memakan buah yang terlarang itu, Adam dan Hawa diusir dari surga dan mendarat di bumi pada hari Jumat dalam keadaan telanjang. Sekarang saya akan mengkisahkan Nabi Adam di bumi beserta keturunannya. Pasangan ini diberkati dengan 2 pasang anak kembar dan hidup bahagia menyaksikan anak-anak mereka tumbuh. Sepasang anak kembar pertama Adam dan Hawa terdiri dari anak laki-laki bernama Qabil dan saudara perempuannya, dan pasangan kembar kedua terdiri dari Habil dan saudara perempuannya. Seiring waktu berlalu, Qabil menjadi petani yang membajak tanah dan bercocok tanam, dan Habil memelihara ternak.
Ketika mereka mencapai usia dewasa, Allah mewahyukan kepada Adam bahwa Qabil perlu menikahi saudara perempuan Habil dan sebaliknya. Qabil menolak untuk mematuhi perintah Allah karena ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri. Adam sangat sedih dan meminta Allah untuk memberi kedamaian dan harmoni bagi keluarganya. Allah kemudian meminta Adam untuk memberitahu putra-putranya untuk mempersembahkan kurban, dan siapa yang memenuhinya akan memiliki hak untuk menikahi wanita pilihannya. Habil menawarkan hewan terbaiknya, sementara Qabil menawarkan hasil panennya yang lebih buruk. Tentu saja Allah tidak menerima pengorbanan Qabil, dan ia pun marah karena ia tidak bisa menikahi saudara perempuannya sendiri. Qabil pun jatuh ke jalan iblis dengan memberikan ancaman kematian kepada Habil. Suatu hari, Qabil sangat marah sehingga ia melemparkan batu ke Habil dan membunuhnya di tanah. Peristiwa ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan di muka bumi. Qabil kemudian menguburkan saudaranya. Adam sangat sedih tentang kematian putranya dan tahu bahwa Qabil sudah terpengaruh di bawah kendali iblis. Adam berdoa untuk putranya dan menasihati anak-anak dan cucu-cucunya yang lain tentang Allah dan mempercayai keberadaan Allah. Jadi, dari pelajaran berharga dari kehidupan Nabi Adam ini, apa yang bisa kita petik? Yaitu pertama, iblis adalah musuh terburuk manusia. Ketika Nabi Adam berada di surga, ada pohon yang bernama kuldi dan pohon itu dilarang oleh Allah untuk disentuh, apalagi dimakan. Namun iblis datang setiap hari, memohon mereka untuk mencoba hanya satu buah dari pohon itu. Iblis terus mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah pohon keabadian untuk Adam dan Hawa, agar bisa selamanya tinggal di surga. Setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, mereka diusir dari surga. Setan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, pertobatan adalah hal yang sangat penting. Setelah Adam dan Hawa tergoda dengan bisikan iblis dan makan buah huldi, keduanya segera bertobat dengan penuh penyesalan. Keduanya bertobat kepada Allah dan Allah pun memutuskan untuk mengampuni mereka, yang menunjukkan pentingnya pertobatan setelah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, belajar hal-hal ketulusan. Hal penting dalam kehidupan adalah belajar untuk tulus dalam pekerjaan sehari-hari. Hikmah berlaku tulus berasal dari kisah pengorbanan Habil dan Qabil kepada Allah. Suatu ketika keduanya harus berkorban kepada Allah. Habil yang berternak mempunyai domba-domba yang bagus, dan Qabil yang bertani mempunyai ladang gandum yang tak kalah bagusnya. Keduanya diminta memberikan apa yang terbaik dari hasil panen dan ternak sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah. Habil dengan tulus memberikan domba terbaiknya sebagai pengorbanan, sementara Qabil justru memberikan Allah dengan gandum terburuk. Singkat cerita, Allah menerima pengorbanan Habil yang tulus